Amin. Terima kasih. Silakan Pak Joy, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Selamat malam semuanya. Semoga kita semuanya dalam Malam. Malam, Tuhan Pak Cuy. yang baik. Eh, saya tahu pasti banyak pergumulan ya yang kita hadapi hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat menolong dan tidak pernah tertidur, terlelap ya. Nah, hari ini saya akan coba sharing sebuah tema yaitu hidup yang diperbaharui. Saya coba share screen saya. Oke, ini dia. Oke, sudah sekali mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang rasanya ini adalah satu bagian yang cukup sering kita baca atau kita dengarkan ya melalui khotbah ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Oke, sebelumnya mungkin saya mau izin dulu ya. Nanti setelah menyampaikan firman saya izin untuk leave duluan ya karena masih ada kegiatan dan besok pagi juga masih ada kegiatan saya harus Mantap, persiapan lagi. siap Pak. No problem. Terima kasih Pak Thank you, Hendrik. Pak. Oke. Yohanes 21, saya akan bacakan ya buat kita semua ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, tema tentang hidup yang diperbaharui rasanya menjadi apa ya, satu bagian dari kehidupan orang Kristen ya. Kalau kita dipanggil sebagai murid yang semakin serupa dengan Kristus. Tapi faktanya ya, kalau saya mendapati beberapa orang Kristen itu berubah menjadi orang yang lebih baik ya dalam konteks diperbaharui itu mungkin karakternya diperbaharui ya lalu kemudian mindsetnya juga diperbaharui tindakannya diperbaharui tapi saya menemukan banyak orang Kristen hari ini yang mungkin bergumul dengan istilah diperbaharui ya karena diperbaharui itu kan sebuah perjalanan yang harusnya tuh tidak berhenti ya dia terus menerus. Nah, menjadi bagian pertanyaan buat kita adalah yang pertama bagaimana kita sendiri secara pribadi menilai diri kita dan yang kedua adalah bagaimana orang lain melihat diri kita. Ini terlepas dari memang Tuhan yang melihat hati. Tapi kalau ngomong tentang pembaharuan hidup, rasanya ini sebuah isu yang harusnya tidak terelakkan. Bukan karena kita bisa, kita kuat, kita gagah, tentu saja karena anugerah Tuhan. Tapi waktu dalam pembaharuan hidup, ini bagi saya ya, saya kalau dalam konteks teologi yang saya pegang, misalnya teologi reform, saya yakin kalau lahir baru gitu ya, lahir baru born again itu kan bukan sinergism ya bahasanya itu dia monergism satu arah. Tuhan yang memperbaharui. Makanya istilahnya Yohanes pasal 3 itu waktu Nikodemus bicara dengan Tuhan Yesus, you must be born again. Kamu harus lahir kembali gitu ya. Lahir kembali itu adalah sebuah proses yang dari atas. Tapi pada waktu perjalanan kita mengikut Tuhan, pertobatan setiap harinya, lalu juga perubahan hidup, pembaharuan hidup, itu sifatnya kan berdua gitu ya, dua arah sinergisme ya, walaupun yang mengerjakannya adalah di dalam diri kita adalah Tuhan sendiri. Makanya kerjakanlah keselamatanmu karena Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam hidup kita ya. Nah, dalam konteks bagian ini pembaharuan hidup itu tidak terhindarkan. Orang yang mengikuti Yesus semakin diperbaharui. Tapi sekali lagi itu tadi yang saya sempat mention di depan ya, faktanya adalah saya menemukan banyak orang Kristen yang memang menjadi berubah secara karakter, tapi bukan dengan sebuah alasan yang bisa diterima gitu. Contoh ya, satu orang tante datang kepada saya, lalu dia bilang begini, aduh Pak Joy terima kasih ya untuk doa-doanya, sekarang Om jadi lebih baik. Ya, setelah saya tanya, maksudnya gimana tante? Iya, Om sekarang ini sudah tidak merokok.
Wah, saya dalam hati mikir, wah ini bagus nih. Tapi saya kok jadi pengen bertanya ya, sejak kapan Tante Om tidak merokok lagi? Lalu Tante itu dengan polosnya mengatakan sejak minggu lalu ketika dokter mengatakan bahwa di paru-parunya Om itu sudah banyak flek dan kalau dia merokok terus nggak lama lagi dia akan meninggal. Nah, sejak saat itu dia berubah gitu. Jadi saya bertanya-tanya, kalau orang ini berubah, mengalami pembaharuan, ya dari yang merokok tidak merokok, tapi alasannya adalah karena takut mati. Apakah itu bagian dari hidup yang diperbaharui di dalam konteks iman Kristen gitu ya? Atau mungkin di dalam bagian yang lain, saya kasih contoh lagi, ada satu orang teman saya tahun 98, dia ada kerusuhan ya, lalu dia punya toko, singkat cerita, dia lari lah ya ke Singapura, lalu kemudian dia jadi warga negara di sana. Nah, suatu kali dia berlibur di Indonesia, ketemu dengan saya. Lalu pada waktu jalan-jalan gitu ya, dia buang sampah. Kecil sih sebenarnya, kecil, nggak besar. Dia buang sampah. Terus saya jadi penasaran, bro, kok lu buang sampah sembarangan di Indonesia gitu ya? Perasaan di Singapura kan harusnya lu nggak boleh buang sampah sembarangan. Dia bilang, iya dong di Singapura kalau kalau lu buang sampah ketahuan, wah dapat dendanya tuh gede gitu, berapa dolar gitu, dolar Singapura. Loh, terus kalau di Indonesia gimana? Kan di Indonesia nggak ada apa namanya? Nggak ada ya kalau ketahuan sih, sebenarnya ada sih undang-undangnya ya. Tapi ya anyway tahu lah ya, tahu sama tahu lah ya di Indonesia begitu ya. Jadi akhirnya dia dia itu melakukan sesuatu yang baik di Singapura karena ada undang-undang, ada aturan. Ya dia nggak mau rugi aja gitu loh, harus bayar fee dan lain sebagainya, denda. Jadi ada orang itu bisa berubah jadi baik di dalam konteks kehidupan masyarakat atau dirinya sendiri, tapi bukan dengan alasan yang benar gitu. Jadi alasan yang benar adalah sebenarnya ya saya percaya yang mengubahkan adalah kasih kan. Yesus datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi dunia ini, dia mati menebus dosa kita, dia bangkit ke surga, maka kita dipanggil untuk abide in him. Yohanes pasal 15, untuk tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau akan berakar, bertumbuh, berbuah gitu. Di luar aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi itu sudah clear sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong tentang kita adalah ranting dan melekat pada pokok anggur, tugas kita bukan menghasilkan buah, tugas kita adalah melekat kepada sang pokok, dan sang pokok ini yang memperbaharui hidup kita. Makanya saya selalu ngomong pada teman-teman, kalau ada orang hari ini cita-citanya itu jadi orang baik gitu ya, ya menurut saya sih nggak usah jadi orang Kristen, bisa jadi orang baik sih, nggak usah jadi orang Kristen. Ya, begitu banyak cara kalau memang sekedar mau jadi orang Kristen. Dan ini menarik kenapa? Karena hari-hari ini kan ada istilah Kristen progresif gitu ya. Nanti saya juga mention juga ya. Saya nggak tahu di Bapak Ibu sekalian mendengar gaya hingar-bingar ya, selain selain yang viral Pak GL ya, Pendeta GL yang apa cerita tentang 2,5%, 10%, kita nggak mau bahas itu, tapi ini yang terjadi gitu. Progresif, Kristen yang progresif. Ya harusnya dalam konteks progresif, ya kita percaya juga ada progressive sanctification gitu. Karakter hidup yang diubahkan. Dan dimulai dari Roma pasal 12, pembaharuan budimu. Bahkan Galatia pasal 2 juga bicara tentang engkau diperbaharui di dalam pikiran dan hatimu langsung. Jadi ada akal budi. Roh Kudus itu bekerjanya bukan cuma sekedar mengubah tindakan menjadi baik, tapi juga mengubah mindset, mengubah cara berpikir. Nah, dari situlah kita menjadikan sebuah highlight. Highlightnya adalah kita ini diubahkan, itu bukan karena kita takut dihukum, atau mungkin kita diubahkan karena alasan nanti saya nggak dapat sesuatu yang menguntungkan saya, bukan. Jadi kita diubahkan karena kasih Yesus yang luar biasa itu mengubahkan hidup kita gitu. Maka kasih Yesus yang luar biasa membuat hidup kita tidak biasa-biasa lagi. Kasih kita kepada Yesus itu diungkapkan, dinyatakan melalui ucapan syukur, lalu perubahan hidup. Tadi Pak Hendrik sempat mention, saya dengar iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, of course, betul. Ya, iman itu kita ini kan percaya sola fide, oleh karena iman gitu, oleh karena iman. Tapi iman itu nggak pernah berjalan sendirian gitu. Iman itu terus akan berjalan dengan sebuah perilaku perbuatan yang hidup yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita udah sama sepakat. Yang mengubahkan hidup kita adalah kasih dari Tuhan Yesus yang uh,
kita baca tadi ya, Yohanes pasal 21 ya, pada waktu Petrus itu kembali jadi nelayan, gitu. Lalu ya, Yesus melakukan sebuah mujizat gitu ya, penuh sekali dengan ikan, ya, lalu kemudian Petrus mengatakan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Nah, ayat 15-nya muncullah sebuah percakapan yang kita sering kali mendengar bagian ini, itu percakapan antara Yesus dengan Petrus. Dan kalimat yang dipakai di sana adalah, apakah engkau mengasihi aku, yang diulang 3 kali. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu ini, tapi izinkan saya mengulangnya sedikit. Pada pasal 21, kalimat yang dikatakan di sana, pasal 21 ayat 15, kalimat yang Yesus sampaikan adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, kata mengasihi aku lebih daripada mereka ini, kata mengasihi di sana dipakai agapas, kata kerja, yaitu agape, kata bendanya. Lalu kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, Petrus itu di dalam bahasa aslinya tidak menjawab dengan kata agapas, tapi kalimatnya di philo, gitu ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang agak-agak tricky, dan ini saya dulu banget pernah dengar seseorang pendeta besar pernah eksposisi Yohanes 21. Ini menarik ya, ini tafsirannya dia waktu itu yang saya dengar waktu itu pertama kali ya. Jadi Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapas kepada aku? Agape kepada aku? Lalu Petrus mengatakan, engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu. Jadi ada agape, ada phileo. Lalu ayat 16, kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya lagi, agapas kepada aku, agape ya. Lalu Petrus menjawabnya, engkau tahu bahwa aku phileo. Jadi agape, Yesus ngomongnya dijawab kasihnya phileo. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Nah, Yesus kemudian tidak pakai kata agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo dengan aku? Lalu maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Nah, ini dulu saya pernah dengar tafsirannya adalah gini. Yesus tuh menuntut Petrus untuk agape gitu. Ya. Nah, ini kan sampai sekarang saya masih ketemu dengan banyak orang Kristen yang kemudian mengatakan agape itu kasih Allah yang sempurna gitu. Agape itu kasih yang, jadi ada derajatnya, ada agape, ada filio, ya, ada storge gitu ya, kasih dengan pertemanan, kasih kepada keluarga dan seterusnya. Ya, itu dibagi-bagi itu. Arti-artinya dibagi-bagi. Nah, Yohanes pasal 21 pakai permainan kata itu, agape, filio, agape, filio. Lalu kemudian Yesus berkata, yang terakhir, apakah engkau filio kepada aku? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kata agape selalu merujuk khusus kepada kasih Allah? Saya lihat beberapa literatur buku yang masih ada di rumah saya, masih mengatakan bahwa agape ini adalah kasih yang hanya dinyatakan dari atas ke bawah. Kasih yang tanpa syarat, itu biasanya diterjemahkan gitu. Kasih yang unconditional love. Kasih yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Tapi ini menarik, kenapa? Karena kalau kata ini dipakai menunjuk kepada kasih Allah, pertanyaannya adalah di dalam Alkitab sendiri kata agape itu dipakai bergantian di dalam bentuk yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam bagian 2 Timotius 4 ayat 10 misalnya, karena Demas telah mengasihi dunia, itu dipakai kata agapesas, artinya kata bendanya itu agape. Jadi Demas mengasihi dunia itu pakai kata agape. Bahkan pada waktu di Septuaginta, di Perjanjian Lama ya, Ibrani ke Yunaninya, kata agapau itu digunakan dalam 2 kasus pemerkosaan, yaitu Sikem kepada Dina dan Amnon kepada Tamar. Bahkan kasih Yakub kepada Yusuf itu pakai kata agape. Jadi ini ada kata yang menarik yang memang seringkali itu dipakai bergantian sebenarnya. Jadi harusnya kita membaca Yohanes 21 itu bukan bicara tentang apakah tuntutan Yesus kepada Petrus, engkau harus mengasihi aku agape. Ya. 2 kali, agape. Apakah engkau agape? Petrus ngomong, aku nggak mampu Tuhan agape kepadamu. Aku filio saja. Apa engkau mengagape? Aku filio saja. Lalu Yesus menurunkan derajatnya gitu loh kurang lebih ya. Aku filio lah gimana? Maka Petrus nangis. Sebenarnya itu kalimat agak kurang cocok kalau kita
kita memikirkan kata agape itu merujuk kepada kasih Allah yang sempurna. Enggak. Kenapa? Alkitab itu menjelaskan itu ya. Kata agape itu ya memang dipakai bergantian. Ya. Nah, oleh karena itu ada bagian yang saya sebutkan di awal tuh, ada Matius 12 ayat 36, kata rema. Ini juga saya sering banyak orang Kristen juga dengar begitu ya. Logos itu adalah kalimat yang dikatakan. Jadi kalau saya ngomong firman, itu belum tentu di sini ya Pak Anfa, Bu Christina, Pak Hendrik itu mendapatkan rema gitu kurang lebih. Ada orang ngomong, wah saya nggak dapat remanya gitu ya. Atau misalnya, logosnya disampaikan, aku dapat jadi rema dalam hati. Nah ini juga menjadi sebuah kendala karena dalam kisah pasal 10:44 itu justru dibalik gitu ya. Diberitakannya justru rema dan menerimanya justru logos yang mendengarkannya. Jadi logos. Tapi saya tidak akan terlalu lama di sini. Tapi ini menjadi penting kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang sebuah istilah, maka sesuatu yang menjadi kebenaran itu bukan sekedar istilahnya apa, tapi isi dan definisi yang menentukan sebuah kebenaran. Karena teks tanpa sebuah konteks bukanlah kebenaran. Saudara sekalian, saya sebelum masuk ke dalam bagian tadi pembaruan hidup, saya tetap yakin begini ya, pembaruan hidup itu dimulai dengan perubahan mindset, sudah. Akal budi itu sangat sangat penting sekali. Kalau kita ngomong tentang pikiran ya, why do I think what I think? How do I know what I know? Ya, epistemologi. Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu? Pikiran kita ini itu kompleksitasnya tinggi sekali. Ya, ada mental state, ya, pikiran tentang perasaan. Ada mental state of other people. Saya bisa memikirkan perasaan orang lain. Ya. Ada tentang kondisi pemikiran in the future. Saya bisa menutup mata dan pikiran saya bisa melayang 5-10 tahun ke depan, saya bisa membayangkan. Pikiran kita bisa mundur ke belakang ya, kepada masa lalu. Lalu ada pikiran yang sifatnya itu scientific fact misalnya. Kita bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya skillful. Kita belajar teori A, teori B, kita belajar teknik, kita belajar elektro. Ada pikiran yang terkait dengan apa ya namanya, environmental evidence misalnya. Kita lihat dengan indera kita, ada laptop, ada pintu, ada kursi. Kita bisa berpikir itu kompleks sekali gitu ya. Jadi dengan pikiran yang kompleksitas begini, seringkali malah pikiran kita itu didrive oleh apa yang kita anggap itu benar. Nah ini saya sedikit mengajak kita untuk mungkin lebih hati-hati ya dengan, saya nggak tahu di sini kelihatannya kalau lihat dari nama-namanya kita seumuran semua ya, masih umur 23-25 mungkin ya. Anak-anak zaman now yang suka banget itu ngambil sebuah Haleluya. kebenaran melalui ini, TikTok gitu ya, Instagram. Ya saya bukan ngomong nggak boleh ya. Lalu informasi-informasi itu dibuatkan sebuah referensi. Seakan-akan gini, orang yang ngomong tentang firman udah pasti benar gitu. Ya nggak gitu bro. Ya. Iblis saya nyobai Yesus pakai firman bro. Gitu. Nggak bisa. Nggak, nggak cuma sekedar orang ngomong tentang istilah lalu kita nangkep itu tuh bulat-bulat gitu. Nah, kenapa kemudian orang Kristen itu sulit sekali untuk mengalami pembaruan? Karena dia nggak punya identitas tentang apa yang dia yakini gitu. Apa yang dia jalani sepanjang dia mengikut Yesus. Yang dia dapatkan hanyalah sebuah parameter evaluasi yang sifatnya itu cuma perilaku. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong perilaku dan tindakan, enggak. Ya berkali-kali Alkitab juga bicara tentang perbuatan ya. Kamu harus hidup dipimpin oleh roh, ada kasih, ada buah-buah roh ya, ada buah roh, pengendalian diri, kelemah lembutan, of course gitu. Ya, tapi kan dimulai dengan sebuah bentuk pemahaman yang jelas tentang siapa saya dan siapa Tuhan. Kalau itu tidak jelas, saudara, kita nggak akan mengalami pembaruan. Mungkin kita merasa kita mengalami pembaruan, tapi harusnya bukan itu gitu loh. Ya. Makanya dalam konteks Yohanes pasal 21 ini kita bisa mendapatkan pelajaran apa sih sebenarnya pembaruan itu. Nah ini dia yang pertama. Kasih Kristus mengawali sebuah pembaruan diri. Ayat 15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tadi saya sudah mention ya. Lalu kalimatnya agape filio, lalu Yesus berubah jadi filio. Nah, saya yakin ini adalah tidak menjadi poin ya. Agape filio bergantian.
ya diterjemahkan dengan sangat baik oleh Lembaga Alkitab Indonesia, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, dan di dalam bagian Yohanes pasal 21, pelajaran yang pentingnya bukan agape lebih tinggi dari phileo, bukan. Tapi bagaimana Yesus bertanya 3 kali. Dan pertanyaan Yesus kepada Petrus 3 kali, itu lebih bagus diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai 3 kali pula Petrus itu menyangkali Yesus. Jadi Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Sebegitu Petrus menyangkali Yesus, sebegitu pula Yesus tetap mengasihi Petrus. Ini pesan yang harusnya membuat kita tuh gentar ya. Maksudnya, ya gini loh. Kalau Bapak Ibu ingat Yunus ya. Yunus itu kan disuruh ke Niniwe ya. Lalu Yunus cabut ya, kabur dia. Saya waktu pertama kali sebagai orang awam belum belajar, saya berpikir sederhana aja. Gini loh, ini yang memanggil tuh Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha bijaksana, maha tahu, maha segalanya gitu. Kalau Yunus nggak mau, cari yang lain gitu. Betul nggak sih? As simple as that. Kecuali kalau Tuhan itu nggak punya kuasa apapun gitu loh. Kayak membutuhkan banget manusia gitu loh. Gue butuh lu Yunus gitu. Kan nggak gitu ya. Kan Tuhan nggak butuh Yunus. Kalau memang mau ke Niniwe ya suruh malaikat lah. Jadi tuh barang kan beres gitu loh. Gampangnya ya, oversimplified aja ya. Tapi kalau misalnya ini Yunus kabur, ngapain coba ya? Itu ikan, tau gak sih? Ikan besar itu lagi santai-santai, mungkin ketemu lagi sama istrinya, anak-anaknya, lagi berlibur, terus tiba-tiba disuruh, lu makan tuh Yunus kan, kan kasihan ikannya, gitu kan, mungkin ada kerjaan juga. Gitu. Kok sampai segitunya gitu loh, dibuat goncang itu kapal, ya, ada badai segala sampai segitunya gitu loh Tuhan itu loh. Nah saya mendapatkan di situ bagiannya. Jadi waktu kita baca Yunus, ini bukan sekedar berapa banyak orang Niniwe yang bertobat atau yang tidak bertobat. Bukan. Ini juga masalah tentang bagaimana Tuhan itu memanggil seseorang. Jadi kalau Tuhan sudah panggil seseorang, dan dia maunya Yunus, kemanapun Yunus pergi, dikejar, saudara. Sih sama ini kasusnya, ini kayak Petrus gini. Petrus sudah menyangkali Yesus 3 kali gitu. Tapi Tuhan tuh nggak panggil yang lain. Dia tetap kejar Petrus gitu. Nah, saudara sekalian, ini menjadi poin penting ya. Saya nggak tahu seberapa jauh Anda pernah pergi meninggalkan Tuhan ya. Dan kalau Anda tanya saya pernah jauh banget. Aduh, pergi meninggalkan Tuhan tuh. Aduh, rasanya ya kalau mikir sekarang ya, kadang-kadang overwhelming aja ya. Kayak rasanya how amazing gitu loh. His love for me gitu. Overdosis 3 kali, kagak mati. Dikeroyok orang banyak waktu balapan liar di Bandung itu dipukulin, ya lolos aja, ditangkap polisi gitu deh. Maksudnya ya kan kalau dulu zaman-zaman kita, ya ini sekali lagi ya asumsi saya kita semua seumuran lah ya. Masih muda semua gitu. Waktu itu zaman-zaman tahun 90-an gitu di Bandung tuh polisinya tuh waduh nggak kayak sekarang lah. Ya maaf lah, sekarang udah jauh lebih baik lah. Dulu itu aduh saya tuh punya pengalaman yang pahit sekali ya sama sama oknum ya, saya ngomong oknum ya, oknum pejabat ya, oknum polisi ya, yang mempermainkan kuasanya gitu, dipukulin lah, disiksa gitu loh. Beberapa teman saya malah ya, sorry to say ya, ya mungkin jauh lebih jauh lebih menderita gitu ya, akhirnya nggak bisa seperti seperti saya sekarang ini ya. Dulu saya waktu pakai narkoba itu, Bapak Ibu tahu ya, saya kan nyuntik ya. Saya udah nggak peduli, sudah. Saya pakai suntikan itu bisa bergantian sama teman, bisa 5, 10 orang, pakai satu suntikan yang sama. Kadang-kadang jarumnya tuh udah tumpul, diasah sudah. Pakai batu, pakai cutter gitu, diasah ke tembok, bukan ke tembok, kayak ke besi gitu ya. Supaya bisa tajam lagi, itu kan rasanya kalau sekarang mikir, kok bisa gini loh. Kalau memang kalau memang Tuhan mau pakai orang ya, ya nggak harus saya nggak apa-apa ya. Tapi tapi
hari, minggu, bulan, tahun, 8 tahun, 10 tahun, Tuhan tuh tetap panggil saya gitu. Dan itulah yang menjadi sebuah landasan, fondasi, kenapa kemudian pembaharuan hidup itu inevitable, tak terelakkan. Karena orang yang sudah mengalami dan menyadari betapa bobrok, betapa brengsek hidupnya, namun Tuhan tetap mengasihi kita orang berdosa. Nggak mungkin orang itu hidup terus di dalam dosa, nggak mungkin. Begitu sangat besar kasih Tuhan itu, membuat kita menyadari bahwa saya nggak bisa gitu loh hidup seperti ini terus. Dan ini poin yang penting ya saudara sekalian untuk kita tuh memahami ya bahwa kasih Yesus tuh tidak pernah berkurang saat kita gagal dan kasihnya juga tidak pernah bertambah saat kita berhasil. Kasih Tuhan itu tidak perlu ditambahkan. Tuhan itu sudah mulia dan sudah maha besar walaupun kita semuanya tidak memuliakan dan membesarkan Dia. Dia adalah pribadi yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Dia full dependent on himself, self-sufficient. Dia cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh saya, tidak butuh kita semua. Tidak butuh. Dia tidak wajib menyelamatkan aku dan engkau. Tapi begitu kasihnya yang ajaib, saudara sekalian. Membawa Yesus turun dari sorga. Membuat kita tuh harusnya gentar, saudara. Sampai datang persekutuan. Terlalu biasa mencintai, kehilangan rasa. Kita biasa mencinta, kehilangan rasa. Begitu kita datang kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, PA, persekutuan seperti kita, ke gereja, gairah untuk mengalami dan mengenal Tuhan itu harus diakui ya. Kadang-kadang mungkin sampai di titik nol ya. Kayak ya saya ketemu beberapa teman yang mulai burn out ya, mulai jenuh gitu ya. Datang ke gereja melakukan aktivitas rohani tapi tetap hampa ya, tetap merasa kosong. Nah dari sinilah kita belajar saudara-saudara, ada kesalahan utama mungkin jadi refleksi kita hari ini. Orang memahami kasih Allah. Yang pertama, kasih dikaitkan dengan hukum karma ya. Jadi beberapa orang hari ini juga bergumul dengan hidupnya dan mulai mengkait-kaitkan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Saya juga sering ketemu dengan orang Kristen yang hari ini masih berpikir ini mungkin dosanya engkong ya, misalnya. Lalu kemudian kita harus yang menuai apa yang dilakukan oleh engkong ya. Ya kejadian-kejadian seperti misalnya ada pasangan suami istri yang punya anak dua-duanya autis gitu ya. Minta maaf sekali lagi dengan diksi saya mungkin ini ya, mungkin Bapak Ibu juga ada saudara atau mengalami hal yang sama, nggak gampang sudah. Lalu kemudian berpikir apakah Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa kok anak saya dua-duanya harus punya kebutuhan khusus ya? Lalu mungkin ada orang yang hari-hari ini juga bergumul dengan bisnis ya. Rasanya kok merasa Tuhan kok mengasihi aku atau enggak gitu ya. Udah mencoba sekian banyak cara, berdoa kepada Engkau, aku berpuasa, lalu kemudian dikaitkan dengan, aduh mungkin ada dosa masa lalu ya yang membuat kita tuh susah sekali untuk bertumbuh, mengalami pembaruan. Karena konsep kita lagi-lagi ya ini kan masalah pikiran ya. Lalu yang kedua ya, kasih hanya bicara tentang perbuatan yang terlihat mata. Ya, ini juga saya ya 5 pertanyaan yang sering muncul kalau saya mimpin seminar adalah, Pak, saya punya teman, Pak, orangnya baik, ya luar biasa Pak baiknya melampaui pendeta dan orang Kristen Pak, tapi dia nggak percaya Yesus. Masa sih orang yang seperti ini masuk neraka Pak kalau mati gitu ya kurang lebih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tanpa sadar kita hanya melihat apa yang kelihatan. Kasih itu adalah sebuah bukti yang nyata yang kelihatan yang tanpa sadar membuat kita tuh berpikir oh kalau dikasihi berarti harusnya hidupnya sehat ya, kalau dikasih Tuhan harusnya materinya bagus, bisnisnya jalan gitu ya, pernikahannya tidak goncang, anak-anaknya baik, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah kasih tidak berjalan dengan kebenaran. Nah, ini yang saya tetap sempat mention tadi di awal ya, tentang kebenaran ya. Sudah, kadang-kadang kita ini bergumul ya. Gambaran yang paling sederhana mungkin kalau kita ingat ya, saya nggak tahu ya, kalau kita punya anak, lalu anak kita disiplin, lalu engkong marahin kita. Pernah punya pengalaman itu nggak sih? Atau mungkin Bapak Ibu hari ini sedang melakukan itu ya. Saya pernah tuh sama papa saya almarhum itu. Jadi kita ke Bandung, anak saya itu melakukan sesuatu gitu ya, kita disiplin. Nah, ongkongnya lihat ya, kakeknya lihat, papa saya tuh lihat gitu ya.
Nah, waktu saya melakukan disiplin kepada anak saya, engkongnya tuh protes deh. Itu masih kecil, jangan digituin. Ya. Dia nggak ngerti dan seterusnya gitu ya. Jadi seakan-akan waktu anak saya bikin salah, bentuk kasih yang nyata itu adalah jangan dimarahin gitu. Nah, berapa banyak orang Kristen hari ini juga merasa kalau kasih ya sudah kasih gitu. Nah, ini yang sempat ramai itu yang tadi di viral itu ya. Kalau Tuhan itu memang Maha Kasih, kenapa ada neraka gitu loh. Kalau Tuhan itu Maha Kasih, masa dia memasukkan orang itu ke neraka atau mungkin ya saya nggak tahu saudara-saudara di sini, tapi sekali lagi dengan segala kerendahan hati, mungkin konsep purgatori masih bisa lebih make sense ya kalau memang kasih. Ya, jadi orang tuh ada kesalahan, oke lah penyucian dosa dulu gitu ya. Masuk purgatori dulu, setelah itu nanti dia masuk ke surganya gitu. Supaya fair enough lah ya, supaya fair gitu ya. Ada dosanya ya dicuci dulu gitu. Tapi ya anyway, di 66 kitab yang kita pegang sebagai kanonik, yang kanonik, tidak ada satupun ayat yang bisa mendukung teori itu, yaitu muncul di Deuterokanonika ya. Dan kita nggak mau bahas itu malam hari ini. Tapi anyway, bagaimana kita memahami tentang kasih ya? Dan saya yakin kasih itu harus berjalan dengan kebenaran ya. Kalau kasih tanpa kebenaran, saya yakin itu bukan kasih ya. Ya. Kasih tanpa kebenaran itu manipulatif ya. Saya tadi kayak kakek gitu ya. Jangan dimarahin gitu ya. Nggak apa-apa, ini kan masih kecil gitu ya. Ya, bikin salah nggak apa-apa, bikin salah nggak apa-apa. Nanti anaknya tambah lama tambah, oh nggak apa-apa kok bikin salah, bikin lagi aja. Dia main bola di dalam rumah, kaca pecah, nggak apa-apa gitu ya. Nanti dia main bola lagi, dia merasa bikin salah, minta maaf ya Kong gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, terus menerus begitu. Akhirnya ya itu memanipulasi ya. Itu bukan kasih. Tapi sebaliknya, kebenaran tanpa kasih itu otoritatif. Dan saya yakinnya Tuhan nggak begitu ya. Tuhan itu menyatakan kasihnya dengan disiplin juga gitu loh. Ya. Makanya kita hari ini kalau memikirkan tentang pembaruan hidup, kadang-kadang diperbaharui dengan kasih itu bisa jadi cukup menyakitkan ya. Karena Yesus mengajak kita untuk memikul salib dan menyangkal diri. Ya, di dalam konteks 1 Yohanes pasal 3 misalnya, bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ya. Itu Yohanes memberikan sebuah gambaran bahwa orang yang di dalam dia, di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Nah, kata tensisnya berbuat dosa lagi adalah present tense, tidak terus-menerus berbuat dosa. Akhirnya dia bisa jatuh, tapi tidak berkubang dalam dosa. Jadi orang yang berkubang dalam dosa dan merasa hidupnya fine-fine saja, jadi question mark gitu loh. Jadi tanda tanya, apakah dia sudah di dalam Yesus? Kalau dia di dalam Yesus, yang adalah kebenaran, 1 Yohanes pasal 3, kalau Anda membaca kalimat berikut, Kristus adalah benar, maka harusnya kita tuh terus-menerus dibenarkan ya, di dalam konteks justified only by faith, karena iman dibenarkan, tapi dalam proses progressive sanctification-nya juga terus berjalan dengan apa? Dengan kasih dinyatakan dengan disiplin. Ya, disiplin itu yang memang tidak tidak mengenakan daging gitu ya. Tidak menyenangkan, kita tidak suka ya. Saya ingat ada satu orang pendeta pernah sharing, saya dengar gitu ya. Dia ngomong, undang nih Pak Pendeta ini, khotbahnya bagus gitu ya. Bukan saya ya, tapi yang lain ya, dia dengar cerita gitu ya. Terus begitu diundang ke gerejanya, yang gembala gembala gerejanya tuh ngomong gini sama kepada pendeta yang diundang, Pak, tolong Pak, nanti kalau khotbahnya jangan nyinggung-nyinggung tentang dosa ya Pak ya. Bapak eh, ya karakter Tuhan yang kasih saja gitu loh. Nah, ya gimana ya maksudnya kalau kalau gereja tidak mengkhotbahkan tentang dosa dengan ketakutan jemaatnya pergi kan itu bukan kasih, itu kan manipulasi ya. Nggak begitu dong. Ya. Kita nggak akan pernah tahu apa itu kabar baik tanpa kita sadar kabar buruknya tuh ada gitu. Dengan mengetahui kabar buruk, kita semakin menghargai apa itu kabar baik. Nah, saudara sekalian, hari ini pembaruan hidup seperti apa yang kita hari ini sedang jalani. Dan pada waktu Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus melanjutkan dengan kalimat, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini kalimat yang, aduh, apa ya?
Setiap kali kalau ditanya kepada diri, rasanya sulit sekali ya jawabnya. Sulit sekali loh. Ya. Saya aja sendiri bergumul dengan pertanyaan Yesus ini. Karena pada waktu diterjemahkan, aku lebih daripada mereka ini. Kata mereka ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu this. This itu bisa menjadi sesuatu hal yang objek, ya, pekerjaan, perahu, dan status. Ya. Tapi beberapa tafsiran yang saya baca, ini mungkin dikaitkan dengan Matius 26 ayat 33. Ketika Petrus sesumbar gitu ya, mengatakan bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau aku sekali-kali tidak. Jadi pada waktu Yesus berkata, apakah Yesus sedang membandingkan Petrus dengan murid-murid yang lainnya, atau Yesus sedang memperlihatkan kepada Petrus apa yang dia sedang jalani hari itu? Ya kan, waktu dia meninggalkan Yesus, menyangkali Yesus, dia kembali. Ya seakan-akan yang dulu dia rasa berharga itu sudah tidak ada, maka aku kembali kepada apa yang aku anggap berharga, yaitu perahu, nelayan, ya, apa identitas hidupnya, dan seterusnya. Tapi apapun yang Yesus ingin tujukan, sebenarnya ini kan menjadi sebuah refleksi ya buat kita ya. Apakah di dalam hidup ini ada pribadi, ada materi, ada sesuatu yang yang ada di dalam tahta kehidupan hati kita ya. Yang pertanyaannya Yesus ini kan begitu ya. Coba seandainya apa yang Anda pikir Anda bisa bahagia itu diambil daripadamu, Anda masih bisa bahagia dan mengatakan, Christ, you are more than enough for me. You are more than enough for me. Christ is enough for me. Dan saya harus jawab, Tuhan, ya Engkau tahu isi hatiku itu. Gak pas. Ya. Kalau orang yang Engkau kasihi diambil, kalau harta yang Engkau sudah kerjakan bertahun-tahun dengan hasil jeripayahmu diambil, kalau eh, kesehatanmu diambil, ya kita nggak berdoa itu terjadi sih. Tapi faktanya kan pergumulan, masalah, tekanan kehidupan itu nggak kenal waktu dan nggak kenal siapapun ya. Tiba-tiba dia bisa masuk aja gitu ya. Pusing sedikit, makan Panadol, berhari-hari nggak sembuh, datang ke dokter, divonis tumor otak. Bisnis, ya, udah ada rekan bisnis, rasanya rekan bisnis ini udah kayak saudara, ya. Tiba-tiba di tengah jalan ditelikung, uang dibawa lari, pendeta hamba Tuhan, ya, udah kerja keras, mendoakan jemaat, mengajar dengan baik, menggembalakan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba fitnahan datang, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga datang. Itu tuh kadang-kadang menjadi satu bentuk ujian ya, makanya masalah seringkali menjadi caranya Allah untuk membawa kita kembali dari jalan yang salah. Jadi masalah itu kalau Tuhan izinkan, salah satunya adalah bentuk sebuah introspeksi ya. Kalau engkau ada dalam posisi yang seperti ini, dan engkau mengatakan engkau mengasihi Yesus, bisakah engkau mengambil sebuah keputusan bahwa walaupun ini semua tidak ada Tuhan, aku akan tetap mengasihi engkau karena aku tahu yang terbaik dalam hidupku sudah aku dapatkan, yaitu engkau sendiri, Yesus sendiri. Setelah pembaruan hidup tidak akan pernah kita alami sebelum kita betul-betul mengalami kasih Tuhan. Mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan akan hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan adalah bentuk respon kita dalam mengasihi Tuhan. Selalu dalam pertobatan itu bukan sekedar bikin salah lalu ngaku ya. Saya yakin bahwa pertobatan yang sejati itu dimulai dari mencoba untuk mengevaluasi. Karena seringkali pergumulan kita yang membuat kita sulit sekali adalah ada berhala ya. Calvin mengatakan hati kita tuh pabrik berhala sudah. Dia selalu melahirkan berhala-berhala yang baru yang sadar atau tidak seringkali terus bergumul ya dalam posisi Tuhan dan apa yang kita anggap itu adalah Tuhan padahal sebenarnya berhala kita gitu. Ya, berhala kita bisa jadi materi, bisa jadi relasi. Seperti yang Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Apakah pribadi Yesus adalah yang terbaik, yang harusnya menjadi satu-satunya tujuan hidupku dan fondasi hidupku di dalam menjalani hidup ini?
Oleh karena itu malam hari ini kita mencoba untuk merefleksikan pembaharuan diri itu dimulai dari pengakuan dosa di hadapan Tuhan dengan berani menyangkal keakuan diri di hadapannya. Karena menjadi orang baik tanpa mengasihi Yesus adalah bentuk berhala keakuan diri. Ya. Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini saya nggak tahu. Tapi saya tahu satu hal, bahwa saya juga masih bergumul. Eh, Beberapa waktu yang lalu ada orang yang WA saya, lalu dia ya komplain lah ya, kenapa kok PA-nya gini, khotbahnya begini gitu ya. Sadar atau tidak, kalimat itu dalam diri saya merespon itu langsung bisa negatif. Saya merasa, lu nggak tahu ya, gue udah persiapan gini. Nanti gue kasih yang lebih berat, gue kasih yang lebih susah, nanti gimana? Udah ada pikiran yang, aduh, apa ya, apa namanya, najis gitu ya, kotor sekali. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Jadi nantangin, lu belum tahu siapa gue gitu. Nah ini kedagingan sudah. Dan itu membuat saya kemudian sadar bahwa seharusnya saya memahami bahwa hamba Tuhan itu adalah hamba. Hamba itu hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau misalnya ada orang yang komplain dan kasih masukan, sadarilah bahwa itu adalah bentuk Tuhan memakai orang tersebut untuk mengevaluasi hati saya. Siapa sebenarnya yang saya layani? Yang terakhir adalah pembaharuan diri dan pemuritan adalah satu panggilan yang utuh dan menyeluruh. Di dalam Yohanes tidak ada kata murid, beda dengan Matius 21, Matius 20, 28, pasca Yesus bangkit, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Di kitab Yohanes tidak ada, tapi saya membaca kalimat gembalakanlah, itu sama seperti sebuah bentuk jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Karena ada sebuah bentuk identitas-identitas yang memang seakan-akan Tuhan itu ingin selipkan, nyatakan supaya kita mengerti bahwa pemuritan itu tuh utuh dan menyeluruh. Sebagaimana kita adalah murid, juga kita adalah domba. Maka kalimatnya menarik tuh. Gembalakanlah dimulai dengan engkau mengasihi aku. Identitas rohaninya sudah jelas. Lalu mulai melakukan sebuah proses pemuritan. Gembalakanlah. Nah kata gembalakanlah ini lagi-lagi ya, kata yang dipakai bergantian tuh. Ya. Ada kata domba, dombanya dipakai, ada domba kecil, ada domba besar gitu. Ya. Ada sheep, ada lamb. Ya. Nah ini pergantian pemakaian kata yang memang di dalam Yohanes itu bergantian. Ya, kata fit juga ada gitu. Kata ten, uruslah, berilah makan, dan seterusnya. Dari situlah kita belajar bahwa sebenarnya pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil jadi murid, sekaligus pada waktu kita jadi murid, kita memuridkan orang lain. Jadi waktu kita belajar menjadi domba, yang mau taat mendengar suara sang gembala, maka suara sang gembala itu adalah bagaimana kita mempunyai hati, saudara, untuk memuridkan orang lain. Nah, kalau kita mau ngomong tentang pembaharuan diri, pembaharuan diri yang nyata adalah bentuk kasih kepada Tuhan dinyatakan dengan memuridkan sesama manusia yang dikasih. Dan sekali lagi ini menjadi satu bagian yang bentuknya itu keniscayaan ya. Kenapa ya? Karena kita secara pribadi kita menerima sebagai Tuhan, of course. Tapi kita hidup dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus. Pada waktu kita dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus, saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Makanya di dalam Alkitab ada besi menajamkan besi. Masing-masing orang dengan semua kelemahannya, dengan semua keterbatasannya, bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas, semakin hari semakin saling memperbaharui, saling mengingatkan, diikat oleh satu ikatan kasih yang terus saling bergesek ya, saling. Nah itulah pembaharuan diri, saudara. Makanya waktu kita ngomong tentang domba, ya ada domba gemuk, ada domba kurus, ada domba yang kulitnya bagus, ya, bulunya lebat, tetap aja domba gitu. Kan kita nggak bisa ngomong, gue domba nih, lihat bulu gue. Nggak bisa, tetap aja domba gitu. Dan dari keberagaman itulah kita menjadi sadar, oh iya ya, pemuritan yang sejati adalah learning by doing. Ya saya yang tidak sempurna memuridkan orang lain yang tidak sempurna. Proses pemuritan itu bukan cuma sekedar ngajarin karena saya lebih bisa, lebih tahu, berpengalaman, bukan. Tapi karena saya sadar saya membutuhkan engkau sebagai bagian dari perjalanan hidup saya dalam spiritual journey saya. Jadi refleksi kita malam ini yang kedua adalah bagaimana dengan kehidupan komunitas kita ya, saudara sekalian.
Gimana dengan kehidupan kita bergereja ya? Beberapa anak muda hari ini datang dan pulang aja dari gereja ya. Seakan-akan dengar khotbah, nyanyi, kasih duit, persembahan gitu ya. Dapat doa berkat, ibadahnya selesai itu. Enggak, Saudara. Ibadah yang sejati itu tidak hanya saya dengan Tuhan, tapi juga di dalam bentuk komunal. Di dalam bentuk komunal itulah Tuhan yang tidak kelihatan, menyatakan dirinya melalui orang yang kelihatan. Makanya Alkitab mencatat bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau engkau tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan. Jadi kalau kita dipanggil menjadi orang pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dalam konteks pembaharuan diri, maka saya tetap meyakini bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu bukan sebuah kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud kenapa kita ada di dalam komunitas tersebut. Dan komunitas yang sama-sama saling mengasihi Yesus, dan pada saat yang sama Yesus pun mengasihi saya seperti Yesus mengasihi orang lain. Maka saya melihat orang lain, melihat sesama saya sebagaimana Yesus melihat dia, melihat saya. Ya. Mungkin kalau ngomong paling sederhananya adalah kalau kita punya potensi untuk saling melukai, berarti pada saat yang sama kita mau belajar untuk saling mengampuni. Ya. Karena tidak mungkin kita ini bisa mengampuni kalau tidak pernah mengalami sebuah konflik. Dan konflik tidak pernah menghancurkan di dalam Tuhan. Konflik itu justru mendewasakan kita untuk memahami bahwa pembaruan hidup itu dimulai dengan hidup bersama, dengan sesama orang-orang yang beriman. Ya, saya tahu ini sekali lagi tidak gampang, tapi ini panggilan kita, pembaruan hidup. Last but not least, hanya murid yang telah mengalami pembaharuan diri akan mau terus-menerus dibaharui bersama murid Kristus lainnya. Sudah dikasih oleh Tuhan, pembaharuan diri dimulai dikasih Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih yang ajaib di dalam hidup kita, maka kasih Tuhan yang luar biasa tidak akan membuat hidup kita itu jadi biasa-biasa. Kasih Tuhan yang ajaib itu memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak mungkin buat kita menjadi mungkin. Rasanya kok nggak mungkin saya berubah. Tapi yakinlah bahwa bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena kasih Tuhan yang begitu ajaib menolong kita untuk terus bisa bertumbuh. Di sisi yang lainnya adalah kita dipanggil oleh Tuhan dalam hidup bersekutu bersama sebagai komunitas murid Yesus, di mana kita yang tidak sempurna bersama-sama disempurnakan oleh kasih Tuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Kami mencoba untuk mengevaluasi hidup kami sepanjang kami mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sesuatu yang baru akan menjadi lama kalau tidak pernah diperbaharui. Sesuatu yang baru dan selalu diperbaharui itu menjadi bagian panggilan kami. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap paginya, maka kami pun belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kasih Tuhan itulah yang dinyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sehingga hidup kami yang di dalam keterbatasan waktu, kemampuan, keterbatasan segala macam hal, tidak membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Dinyatakan melalui hidup kami. Maka Tuhan, kalau Tuhan masih panggil kami hari ini bersekutu bersama, dan Tuhan punya maksud untuk mengevaluasi dan bertanya kepada kami, mungkin seperti Engkau bertanya kepada Petrus, do you love me more than this? Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami. Kalau kami mungkin lebih mengasihi berkat-berkat-Mu ketimbang Engkau sang pemberi berkat. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada ikatan-ikatan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sulit mengampuni sesama kami. Ampunilah kami Tuhan kalau kami hanya mencari kenyamanan diri dan tidak berani mengambil satu langkah terobosan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan karena mungkin kami merasa diri mampu dan kami tidak lagi bersandar kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan berkati setiap saudara-saudara seiman yang mengikuti melalui Zoom ini, dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun. Kami tetap yakin kasih Tuhan tidak pernah berkurang waktu kami gagal, dan kasih Tuhan juga tidak bertambah
ketika kami berhasil. Dan kami yakin kegagalan kami tidak pernah menggagalkan rencana-Mu, ya Tuhan, di dalam dan melalui hidup kami. Jadi Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi maksud-Mu di dalam hidup kami masing-masing, tujuan hidup kami yang Kau sudah tentukan. Menjadi murid dan memuridkan orang lain, menjadi saksi memberitakan siapa Kristus di dalam dan melalui hidup kami. Dan kami berdoa kiranya berkat, damai sejahtera, kasih karunia yang datang dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta dengan kami semua berjalan bersama dengan Engkau mendaki gunung tinggi, lembah terjal, samudera raya yang luas. Kami tak pernah ditinggalkan, hidup menyangkal diri memikul salib, bukan karena kuat dan gagah kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kami di dalam Kristus. Amin. 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 Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saya- Pak Joy. Iya, Pak Hedi. Saya minta izin, minta maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak buat firman Tuhan Tuhan yang berkati